Apa sebenarnya melatar belakangi lahirnya KMA 158 tahun 2026 ini? Bagaimana proses penyusunannya mulai dari kajian awal hingga ditetapkannya? Ya, persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Aya. Kalau bertanya soal kenapa dan apa yang melatar belakangi, saya membagi dua saja. Pertama dari sisi normatif, yang kedua dari sisi sosiologis ya. Yang pertama, atau saya coba balik deh, dari aspek sosiologis dulu, bahwa kebutuhan dosen untuk mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan standar pembelajaran dan termasuk juga pendidikan itu juga perlu ada panduannya. Sejauh ini kita sadar bahwa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PAI, selamat datang di podcast PAI. Ruang berbagi inspirasi, informasi, sekaligus diskusi ringan, mengupas dinamika kebijakan dan praktik pendidikan agama Islam di Indonesia. Saya Soraya Rahman, senang sekali bisa bertemu teman-teman semuanya dalam episode kali ini. Nah, belakangan ini ada satu kebijakan baru dari Kementerian Agama yang cukup banyak diperbincangkan, khususnya di kalangan dosen dan pengelola pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, yaitu terbitnya Keputusan Menteri Agama nomor 158 tahun 2026 tentang pedoman implementasi kurikulum pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum. Sebuah kebijakan yang membawa perubahan signifikan, mulai dari penambahan bobot SKS, penetapan 7 ruang lingkup capaian pembelajaran baru, hingga arah besar menjadikan pendidikan agama Islam sebagai fondasi intelektualitas Islam di tengah era disrupsi teknologi. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang melatar belakangi terbitnya KMA ini? Bagaimana implementasinya nanti di kampus? Dan apa harapan besar di balik terbitnya KMA ini? Nah, semua pertanyaan itu akan kita kupas bersama dalam episode kali ini. Telah hadir bersama kita tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Khairul Umam, MUD, Kasubdit Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Kasubdit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast PAI. Pak Umam, sebelum kita membahas lebih jauh isi kebijakannya, saya ingin mengajak teman-teman memahami dulu cerita di balik terbitnya KMA ini. Karena biasanya sebuah regulasi lahir tentu bukan tanpa alasan. Nah, sebagai figur yang terlibat langsung dalam rumusan kebijakan ini, apa sebenarnya melatar belakangi lahirnya KMA 158 tahun 2026 ini? Bagaimana proses penyusunannya mulai dari kajian awal hingga ditetapkannya? Ya, persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Aya. Kalau bertanya soal kenapa dan apa yang melatar belakangi, saya membagi dua saja. Pertama dari sisi normatif, yang kedua dari sisi sosiologis ya. Yang pertama, atau saya coba balik deh, dari aspek sosiologis dulu, bahwa kebutuhan dosen untuk mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan standar pembelajaran dan termasuk juga pendidikan itu juga perlu ada panduannya. Sejauh ini kita sadar bahwa itu belum terstandarisasi. Sehingga setiap dosen di perguruan tinggi umum, dosen pendidikan agama Islam ya khususnya ya, itu masih meraba-raba atau dia menyesuaikan dengan apa yang dia pahami saja. Nah, padahal kita ini kan ada Kementerian Agama ya, yang
dalam hal ini Direktorat PAI ini kan hadir untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan agama ini ada dan juga terstandarisasi dan qualified. Maka atas dasar kebutuhan sosiologis itu kita ingin kebutuhan-kebutuhan dosen pendidikan agama Islam yang mengajarkan pendidikan agama itu ada panduannya. Itu dari aspek kebutuhan di lapangan ya, terkait dengan standar penyelenggaraan pendidikan agama pada perguruan tinggi. Nah, di situ memang menjadi turunan dari peraturan-peraturan yang ada di atasnya terkait dengan standar nasional ya, standar pendidikan nasional. Nah, akan tetapi di dalam PMA tahun 2020 itu masih sangat general dan belum bisa dijadikan pedoman yang lebih detail bagi para dosen. Sehingga kita membutuhkan regulasi yang menjamin bahwa standar itu sama di semua perguruan tinggi. Itu sebetulnya. Maka lahirlah KMA 158 tahun 2026 ini. Oke, kalau boleh ditambahkan ya Pak ya, dalam perumusan kebijakan ini, siapa saja dilibatkan dalam proses penyusunan KMA ini? Apakah juga melibatkan para dosen PAI, perguruan tinggi, atau mungkin kementerian lain seperti Kemendikdasmen maupun Kemendiktissayentek? Baik, dalam perumusannya atau penyusunannya kita melibatkan para ekspertis ya, terutama dari dosen-dosen pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi. Para guru besar pendidikan agama Islam dari berbagai kampus ternama ya, ada dari universitas negeri yang berbasis pendidikan, ada dari UNESA, ada dari Universitas Negeri Malang, juga PTU negeri yang memang tidak berbasis pendidikan. Karena memang varian kampus PTU ini kan tidak hanya menghasilkan lulusan sebagai seorang pendidik, tapi juga seorang ilmuwan-ilmuwan yang bergerak di keilmuan yang lain gitu. Dan dari sisi kementerian, kita juga mengundang para pihak dari Kemendiktissayentek untuk juga terlibat langsung dan memberi semacam panduan atau pendampingan ya dalam penyusunan ini, sekaligus juga memastikan bahwa mereka memahami kebutuhan yang dimiliki oleh teman-teman dosen pendidikan agama Islam gitu. Oke. Dan satu lagi nih Pak, kalau kita melihat arah kebijakan Direktorat PAI, apakah KMA ini merupakan bagian dari 7 roadmap pengembangan PAI di perguruan tinggi umum Pak? Betul, ini menjadi bagian dari itu, karena di dalam 7 roadmap itu kita di pendidikan di perguruan tinggi umum itu kan juga ada amanah dari undang-undang agar pendidikan agama Islam ini juga dikembangkan di semua satuan pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Dan dalam 7 peta jalan pendidikan agama Islam yang didesain oleh Direktorat PAI ya, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi umum termasuk juga penguatan kompetensi sumber daya baik dosen maupun mahasiswa juga ada di sana. Sehingga kita sebetulnya berbasis normatif ya dari apa yang sudah diciptakan oleh Kementerian Agama. Direktorat PAI ya Pak? Ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling tunggu-tunggu ya, karena banyak dosen mungkin sudah mendengar bahwa ada perubahan yang cukup signifikan nih Pak dari dalam kurikulum ini. Salah satunya penambahan bobot mata kuliah 2 SKS menjadi 3 SKS. Nah, ini tentu berimplikasi pada beban kurikulum di banyak perguruan tinggi umum. Bagaimana kajian dampaknya terhadap struktur kurikulum program studi non-agama, gitu Pak. Silakan. Ya, saya ingin menarik dulu ke situasi yang saat ini menjadi mungkin common sense ya, atau sebagian yang mungkin mendalami pendidikan di perguruan tinggi umum, bahwa pendidikan agama itu
masih dianggap sebagai beban di dalam kurikulum di satuan pendidikan tinggi. Jadi sering kita mendengar bahwa pendidikan agama itu hanya mungkin sebatas komplementer saja, yang penting ada. Padahal secara regulasi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu mewajibkan semua satuan pendidikan untuk mengajarkan muatan atau mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan agama. Nah, tapi dalam implementasinya pendidikan agama ini dinomor sekiankan. Padahal kita ini kan bangsa yang beragama, menempatkan keyakinan, menempatkan ketuhanan itu di nomor paling atas di asas ideologi bangsa kita. Nah, ada gap yang kemudian tumbuh ini ingin segera kita pangkas gapnya ya, agar pendidikan agama ini betul-betul dibutuhkan dan penting bagi semua. Karena kesadaran ini kalau tidak ada yang mendorong ini akan terus, dan akhirnya pendidikan agama ini dianggap hanya sebatas mending kalau komplementer ya, kadang-kadang mengganggu gitu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Padahal dalam pendidikan kita, pendidikan dalam Islam ya, pendidikan keimanan itu kan paling penting, dan itu kan wilayahnya pendidikan agama. Orang ngomong pendidikan terintegrasi, kalau si individunya tidak menjadi seorang yang kuat religiositasnya dan juga spiritualitasnya, yang dihasilkan pun tidak bisa menjamin bagi kemaslahatan sosial, kemaslahatan bangsa gitu. Nah, itu sebetulnya yang ingin kita dorong agar pendidikan agama itu betul-betul dirasa atau dirasakan penting kehadirannya. Makanya KMA ini kita desain sedemikian rupa agar orang tidak lagi terjebak pada nuansa masa lalu ya, bahwa agama itu hanya doktrinal, isinya hafalan gitu ya. Tapi betul-betul menginspirasi. Jadi tetap pendidikan karakter terus berkelanjutan ya Pak ya, sampai ke jenjang perguruan tinggi umum gitu ya, mahasiswa. Nah, selain itu di KMA ini juga memperkenalkan 7 ruang lingkup capaian pembelajaran. Di antaranya ada keimanan dan ketakwaan, syariah dan ibadah, akhlak dan tanggung jawab kemanusiaan, kebangsaan dan keindonesiaan, ekoteologi, literasi beragama, dan etika profesi. Nah, yang menarik 7 ruang lingkup ini disusun berdasarkan kepentingan apa ya Pak? Apakah ada evaluasi capaian pembelajaran sebelumnya? Yang versi sebelumnya mungkin yang menjadi dasar ada revisi di KMA terbaru ini? Karena ini baru ya untuk perguruan tinggi ya, sehingga kita berangkat dari fenomena di lapangan saja, kebutuhan di lapangan itu artinya. Kalau tadi pertanyaannya apakah ini kelanjutan dari jenjang sebelumnya, pasti ya, karena di jenjang sebelumnya pendidikan agama baik dari mulai fondasi, TK PAUD dan setaranya, lalu SD, SMP, SMA itu kan harus berkesinambungan dan berkelanjutan ya. Dan di dalam kurikulum ini di PAI yang baru ini, di PTU ini, itu juga menjadi kelanjutan itu, nggak bisa dipisahkan. Hanya memang kita tetap menjadikan pondasi, saya menyebutnya pondasi keimanan ya, itu untuk terus diingatkan terus menerus gitu kepada peserta didik kita. Karena kalau dalam agama kan al-imanu yazidu wa yanqus kan, iman itu naik turun gitu. Dan lingkungan sosial termasuk relasi mahasiswa di lingkungan sosialnya kan bisa menaikkan, bisa menurunkan. Kita berharap dalam pendidikan jadi ruang untuk meningkatkan keimanan supaya yazid terus gitu ya. Ya meskipun pasti sebagai manusia ada yankusnya gitu. Nah, makanya di dalam 7 peta jalan atau elemen-elemen yang desain menjadi 7 itu sebetulnya menguatkan 2 hal saja Bu Aya. Yang pertama menguatkan pondasi keimanan dan ketakwaan itu. Jadi orang harus selalu diingatkan kan. Tetapi porsinya jangan juga kemudian menghabiskan apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang scholar dan juga seorang khalifah yang kemudian punya tanggung jawab sosial dan menjaga lingkungan gitu. Makanya elemen-elemen itu sebetulnya mendesain itu
mahasiswa nanti kalau sudah belajar pendidikan agama Islam, imannya semakin kuat sebagai akar ya, ketakwaannya semakin semakin kuat ya sebagai pohon untuk menjaga. Nanti buahnya itu adalah tanggung jawab sosial dia, baik sebagai seorang scholar, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun seorang yang menciptakan banyak hal yang dibutuhkan oleh ya bangsa kita gitu. Nah, Pak Kasubdit, Indonesia itu memiliki ribuan perguruan tinggi umum ya, dengan karakteristik yang bermacam-macam nih, beraneka ragam. Nah, bagaimana Direktorat Pendidikan Agama Islam memastikan ketujuh ruang lingkup ini applicable atau bisa diterapkan secara efektif di perguruan tinggi umum di Indonesia? Ya, sebetulnya pasca KMA ini keluar, kita sekarang sedang mendesain modul pembelajarannya. Okay. Jadi supaya tidak terputus setelah ada regulasi payungnya, kita butuh ada regulasi yang kemudian bisa implementatif diajarkan oleh para dosen. Makanya modul itu sedang kita susun. Basisnya juga berdasarkan elemen-elemen yang tadi dan capaian-capaian belajar yang ada di KMA ini. Nah, di dalam modul itu betul-betul sedang kita tekankan bahwa pembelajaran dan juga pendidikan agama di perguruan tinggi ini harus betul-betul menyesuaikan dengan konteks mahasiswa kita saat ini yang memang banyak dari generasi Z ya. Dan proses pembelajarannya pun kita desain supaya tidak seperti yang dulu-dulu mungkin ya di zaman kita atau zaman orang tua kita gitu. Jadi jauh lebih menyesuaikan mereka. Misalnya mereka itu kan sangat adaptif terhadap dunia digital gitu ya. Mereka sangat memahami kecerdasan artifisial yang ada di gadget mereka gitu, di internet yang mereka akses gitu. Sehingga proses pembelajarannya pun harus menyasar dengan psikologi dan kebutuhan psikologi mereka. Okay. Sehingga menurut saya sangat applicable. Dan tema-temanya kan juga ada tema terkait dengan etika profesi ya, di mana tanggung jawab dia tidak terlupakan dan agama menginspirasi agar dia menjadi seorang profesional, baik dari sisi ilmu pengetahuan, sainsnya, maupun buah dari sains itu menjadi produk-produk apapun lah ya. Kalau yang eksakta tentu teknologi gitu, kalau yang seni tentu ya produk-produk kesenian dan lain sebagainya. Oke, berarti tadi sudah ada disusulkan dengan penyusunan modul gitu ya. Yeah. Nah, biasanya kan sebuah regulasi diterbitkan muncul nih Pak, pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Apakah nanti akan ada juknis atau pedoman teknis implementasi yang lebih rinci agar seluruh perguruan tinggi umum ini bisa memiliki pemahaman yang sama, lanjut juga bisa dijalankan secara seragam oleh satuan pendidikan? Mungkin lebih pedoman sosialisasi ya. Kita nanti entah apakah namanya melalui petunjuk teknis atau pedoman sosialisasi, apapun nanti kita pikirkan keefektifannya. Yang jelas kita ingin agar dokumen resmi ini tidak hanya sekedar jadi artefak mati yang kemudian hanya menjadi kenangan pejabatnya saat itu ya. Misalnya saya nanti kembali atau menjadi legasi seseorang gitu ya, akhirnya mati. Tapi ketika ada panduan, saya kira ini bisa kita wariskan kepada pejabat berikutnya. Dan yang jauh lebih penting adalah pedoman sosialisasinya atau petunjuk teknis untuk sosialisasinya apapun namanya, itu betul-betul bisa memastikan agar stakeholder perguruan tinggi ini bisa mengikuti ini, sehingga tidak lagi menganggap bahwa pendidikan agama itu ya nomor sekian. Karena betul-betul kita desain bahwa pendidikan agama ini menginspirasi lahirnya para ilmuwan-ilmuwan gitu. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Sebagaimana prinsip pendidikan nasional kita kan, pendidikan itu kan harus holistik. Artinya ilmu itu saling kait mengait dan pendidikan agama itu merupakan fondasi. Makanya kalau saya sebutkan di dalam kurikulum ini, di dalam KMA ini yang isinya kurikulum dan juga capaian pembelajaran, itu saya menyebut, saya punya adagium, jadi pendidikan agama sekarang pertama harus menguatkan, mengokohkan keimanan dan menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan. Betul. Gitu. Jadi pembelajarannya pun harus begitu, bahwa
Nanti dalam proses sosialisasi kita ingin para dosen itu ketika mengajarkan aspek-aspek praktek syariah gitu ya, yang juga khawatir kita juga teman-teman di lingkup mahasiswa sudah beragama Islam tapi prakteknya ketaatan untuk menjalankan prakteknya itu kurang, tetap kita sampaikan dan kita kuatkan. Tetapi dalam mengajarkan praktek sebisa mungkin materi itu diajarkan dalam konsep pembelajaran yang prinsipnya deep learning itu ya. Artinya mahasiswa sadar bahwa ini adalah ilmu yang penting. Yang kedua, wajib diketahui, wajib diketahui. Yang kedua, mereka juga bisa memaknai materi itu. Nah, berarti kan ini soal cara dosen mengajarkan ya. Bahwa ini bermakna gitu. Dan yang ketiga, menyenangkan. Nah, saya kira kita juga butuh nanti mengingatkan kepada para dosen, bahkan mungkin mencontohkan cara mengajarkan praktek-praktek yang mungkin bersifatnya doktrinal, tetapi dia relate dengan kebutuhan bahkan mungkin ilmu pengetahuan yang sekarang dia geluti. Karena kan PTW ini kan banyak ya bidangnya, dia tidak hanya di ilmu sosial, eksakta, dan juga mungkin keilmuan-keilmuan yang humaniora gitu ya. Nah itu harus merelate. Misal contoh gini. Ini nggak apa-apa kan saya sambil melempar kemana-mana ya? Iya, nggak apa-apa. Misalnya kalau mengingatkan soal apa ya, di level mahasiswa mungkin kalau wudhu kan mungkin di level dasar mungkin ya. Atau nggak apa-apa misal kalau ada dosen yang mengingatkan konsep wudhu lagi. Ketika praktek wudhu itu diajarkan kepada mahasiswa, itu ya kalau bisa ya dosen eksaktanya diundang. Kenapa harus air misalnya ya? Kenapa harus air yang dijadikan alat pembersih untuk mensucikan gitu, menjadi syarat. Di dalam air itu ada apa, molekul apa saja, berarti kan kimia masuk di sana. Terus ada hewan-hewan apa saja misalnya ya, plankton apa misalnya yang bisa diteliti biologi di sana. Dan secara psikologis juga harus masuk misalnya dalam praktek-praktek yang lain. Jadi apapun itu saya kira harus selalu tertambat pada atau terkait dengan ilmu pengetahuan yang sedang digeluti mahasiswa atau menjadi concern dari prodi atau fakultas itu sendiri. Jadi kita sebetulnya betul-betul mendorong integrasi itu. Integrasi antara agama dan juga ilmu pengetahuan gitu, sains gitu. Sehingga masih kan mencetak mahasiswa-mahasiswi yang soleh dan solehah gitu ya, tidak hanya cerdas secara ilmu. Soleh individual dan juga soleh sosial ya sebagai seorang ilmuwan gitu. Iya betul. Nah, Pak Kasubdit, kalau regulasi sudah siap nih ya kan. Nah, lalu langkah berikutnya adalah implementasi, ya Pak. Nah, sejauh ini langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh Direktorat PAI pasca terbitnya KMA ini? Termasuk mungkin penyusunan tadi modul sudah ya, dan bahan ajar dari kisi-kisi gitu bersama guru besar dan juga mungkin dengan dosen senior gitu. Ya, yang jelas saat ini kita sedang sosialisasi juga kan. Kalau video kita ini nanti disebar oleh teman-teman tim dan dilihat oleh semua, berarti ini salah satu bagian dari sosialisasi. Tetapi kita juga sedang menyusun proses sosialisasi yang efektif ya di tengah situasi yang seperti ini ya. Dan sebetulnya gini, kita punya keuntungan, artinya keuntungan dari sisi komunikasi dengan teman-teman dosen PAI ya. Teman-teman dosen PAI yang tergabung dalam Asosiasi Dosen PAI Indonesia, namanya ADPISI. Pak Ketuanya dan juga pengurus-pengurusnya serta anggota-anggotanya sering terlibat. Ya selain menyusun, ada ruang-ruang yang selalu bisa kita jadikan ruang menyampaikan hasil-hasil dari produk-produk ini gitu ya. Dan juga organisasi-organisasi yang lain yang masih terkait dengan dosen PAI itu terus kita jadikan, ketika ada pertemuan-pertemuan kita sampaikan. Sejauh ini itu yang bisa kita optimalkan, ruang-ruang yang sudah diciptakan oleh teman-teman ke sana. Ke depan kita juga sedang mendesain, ini kita ngomong yang non anggaran dulu deh, yang non anggarannya artinya yang non anggaran ke depan kita ingin agar para dosen PAI terutama ya ketika punya hasil
penelitian dan sudah dipublikasi, itu perlu didiseminasi baik kepada dosen maupun guru. Nah, di tengah-tengah itu kita hadir juga untuk menyelipkan produk hukum ini kepada mereka dan bagaimana produk hukum ini bisa implementatif dan juga bisa dipahami oleh mereka semua. Nah, kalau yang lebih serius lagi, saya kira ketika pedomannya nanti sudah tersusun rapi dan juknisnya sudah ada, kita akan mensosialisasikan itu lebih terstruktur lagi ya. Ya tentu butuh dukungan semua ya Bu Aya ya. Kita sadar bahwa kita juga sangat butuh kementerian yang lain. Karena yang kita garap ini kan sebetulnya sesuatu yang prakteknya ada di lembaga lain, ada di kementerian lain kan gitu ya. Hanya fungsi kita sebagai si leading sektor pendidikan agama itu ranahnya menyusun dan memastikan bahwa kualitas pendidikan agama terstandarisasi melalui kurikulum. Nah, tinggal meyakinkan kementerian lain, pihak lain bahwa ini sudah qualified dan memang bisa implementatif di lapangan gitu. Oke. Nah, atas bagaimana mekanisme koordinasi Direktorat PAI dengan Kanwil Kemenak di provinsi dan juga pimpinan perguruan tinggi umum dalam mengawal implementasi kegiatan ini, Pak? Ya, karena KMA ini baru lahir ya, artinya kalau seorang manusia itu kan mungkin masih jadi jabang bayi yang baru keluar gitu ya. Dia perlu didandanin, dipupukin gitu kan. Kadang-kadang kalau kena kuning ya harus dijemur di matahari gitu. Saya kira langkah awal mungkin kita akan berkoordinasi dengan banyak pihak. Kementerian Agama di level yang paling bawah juga akan kita libatkan ya agar mereka tahu, termasuk perguruan tinggi ya. Dan perguruan tinggi ini kan kita tahu yang dimaksud perguruan tinggi kan berarti bukan perguruan tinggi keagamaan kan, berarti perguruan tinggi umum. Yang kita menyebutnya umum ya, meskipun dalam regulasi perguruan tinggi gitu. Itu perlu kita ajak dan bersama-sama mereka nanti dan mereka juga bisa bersama-sama kita untuk memastikan dan mensosialisasikan ini. Tapi yang jauh lebih penting adalah meyakinkan bahwa kurikulum ini sudah sangat adaptif terhadap program-program pemerintah, termasuk penguatan STEM itu kan ada juga dalam RPJMN pemerintahan kita saat ini gitu. Nah, tadi menyinggung soal anggaran ya Pak ya. Target penyelesaian modul ajar Pak sebelum tahun ajaran baru dimulai Pak ya. Nah, bagaimana Direktorat PAI memastikan kesiapan tersebut, termasuk ya tadi saya anggaran, kesiapan modul ajar itu selesai dan bisa digunakan di awal pelajaran atau di awal perkuliahan? Kita sudah dengan tim dan para penulis dan reviewer itu sudah menyusun timeline, jadwal, bahkan sampai nanti dari mulai penyusunan, sekarang kita dalam proses penyusunan nih dan reviewer ya. Secara materi kurang lebih ya 80% lah ya. 80%, dan kita rutin tiap Jumat. Tiap Jumat mengevaluasi itu. Jadi kalau sekarang hari Kamis, besok kita evaluasi nih. Insya Allah, WFA-nya evaluasi modul sejauh mana progres penulisan dan review yang dilakukan oleh para pakar yang kita undang. Nah, targetnya di pertengahan Juli ini rampung ya. Paling tidak rampung secara konsep, tapi belum rapi. Nanti perapihannya itu di minggu-minggu berikutnya. Kalau sudah cantik itu kita akan insertkan Bu Aya dalam LMS sana, LMS-nya perguruan tinggi gitu, sehingga modul ini bisa diakses oleh banyak pihak. Karena LMS itu saya kira sejauh mereka punya akses ke sana, baik dosen, mahasiswa, syukur-syukur juga modul ajarnya ditempatkan di ruang yang tidak perlu menggunakan akses khusus ya. Artinya dia terbuka, diakses oleh siapapun gitu. Dan ya tentu kalau kampus mungkin kalau kampus terbatas ya, kita ini kan punya Siaga ya yang terkoneksi dengan Siswodema. Siaga itu sistem administrasi pendidikan agama. Ada kalau Siswodema itu kan aplikasi perguruan tingginya. Jadi sistem informasi pendidikan agama di perguruan tinggi. Tapi nanti arahan pimpinan itu akan melebur menjadi Siaga saja. Tapi tetap Siswodema. Nah, di sana nanti kita akan
akan publish melalui itu sehingga semua orang itu bisa mengakses. Dan kalau dosen mau mengajar pendidikan agama Islam, pertama regulasinya dia bisa download, dia pelajari ya. Selain regulasi ya tentu modul ajar bisa mereka download dan bisa mereka kembangkan. Dan yang gini Pak ya, yang perlu dipahami ini hanya standar saja. Artinya standar itu juga bagi teman-teman dosen dimanapun ya. Jangan kemudian ini dipahami sebagai harga mati gitu. Yang harga mati itu hanya NKRI dan keimanan kita itu harga mati ya. Tapi kalau ini ya harus dipahami ini hanya sebagai standar. Artinya standar minimum yang bisa teman-teman gunakan untuk pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Di sana ada etika profesi, di sana ada ada ruang-ruang yang bisa dikembangkan sesuai dengan distingsi keilmuan di masing-masing perguruan tinggi. Jadi di dalam KMA itu kita betul-betul memberi ruang untuk pengembangan. Tetapi tentu tentu relate dengan apa yang sudah didesain di KMA kita. Oke. Nah nanti apakah akan ada BIMTEK Pak Kasubdit ataupun pelatihan bagi dosen PAI di perguruan tinggi umum ini untuk mendukung transisi kurikulum ini Pak Kasubdit? Dan untuk sasaran prioritasnya siapa nih? Harapan kita sih, atau mungkin harapan saya ya? Ya harapan semua. Harapan semua. Kenapa saya sebut harapan saya? Ya mungkin ini didengar oleh pemangku kepentingan yang lain ya. Karena ya PAI ini kadang-kadang konon dianaktirikan, anggarannya pun ya sangat seadanya gitu ya. Padahal kita ingin menjadikan PAI ini punya wajah baru lah. Ya, menginspirasi peradaban kan harusnya kan begitu. Makanya positioningnya saya kira sangat vital gitu. Dan ini kan perlu dukungan dari berbagai hal termasuk menyediakan akses itu. Yang ingin saya tegaskan dari pernyataan saya terakhir itu adalah bahwa sosialisasi atau implementasi di lapangan itu harus betul-betul didesain dan terukur, Pak ya. Dan kita harus sadar bahwa pendidikan agama ini harus menyesuaikan dengan situasi atau distingsi keilmuan di masing-masing perguruan tinggi. Kalau kita membagi ilmu itu kan paling tidak ada 3 bidang ya, ada eksakta, ilmu natural science gitu ya, lalu social science dan humaniora kan paling tidak biasanya dalam paradigma ilmu pengetahuan kan itu. Tentu mengajarkan PAI di teman-teman eksakta akan berbeda. Ya kan? Di ilmu sosial akan berbeda, di humaniora mungkin lebih mudah tapi juga tetap berbeda dari yang lain. Maka kalau tadi Bu Aya ada nggak diklat, semacam diklat ya? BIMTEK itu harus ada menurut saya. Kenapa harus ada? Ya berarti saya sebenarnya sedang ngomong dengan yang pemangku kepentingan yang lain ya. Harus ada. Harus ada Pak ya? Harus ada. Nah, harus ada dan didukung, disupport. Betul. Karena kita ingin nanti misalnya dosen-dosen di kampus yang eksakta, cara mengajarkannya bagaimana itu mesti berbeda. Meskipun elemennya sama mesti ya, itu sebagai standar ya. Nanti yang pengembangannya kan harus kayak tadi misalnya mengajarkan praktek-praktek ibadah yang masih dibutuhkan mahasiswa yang misalnya secara survei masih belum kuat. Sholat masih banyak yang lupa. Kita nggak tahu kalau sholat masih anak-anak ini masih lupa atau nggak pernah melakukan. Ketika dosen mengerjakan sholat, yang eksakta juga harus terlibat dalam praktek sholat misalnya. Kenapa posisi ruku harus begini ya? Ada keterkaitan nggak misalnya dengan atom-atom yang tergerak misalnya ya di badannya. Itu eksakta harus masuk. Kalau ilmu sosial ya tentu misalnya sholat kenapa harus berjamaah. Ini orang teman-teman sosial juga harus memahami bahwa ajaran Islam itu kalau di breakdown atau dipetakan dia sebetulnya punya semacam banyak nilai. Mengandung banyak nilai dan kalau ditarik ya bisa jadi teoritis. Berjamaah itu penting dan harus imam itu harus satu kan, nggak boleh 2. Iya, imam 1, nggak boleh 2. Saya ngomong ke Pak Prabowo nih. Imam 1 aja, nggak boleh 2. Ini soal kebangsaan juga masuk kan, padahal prakteknya sholat misalnya. Kenapa sholat harus imam 1? Ya harus 1, karena kalau nggak 1 ada yang ini sujud, yang sana sudah ruku misalnya kan nggak boleh. Kecualian lah yang apa namanya yang beda yang jamak-jamak gitu ya. Nah maksud saya begitu. Belum lagi yang mungkin yang keilmuannya humaniora itu juga desainnya
Sehingga agama itu sekali lagi tidak hanya sekedar menguatkan fondasi tapi juga menginspirasi. Saya selalu ingin menyampaikan itu gitu ya di dalam kurikulum ini. Siap. Jadi intinya memang penting harus ada BIMTEK atau pelatihan khusus ya penting, bagi dosen penting. PAI di perguruan tinggi umum. Penting. Nah, Pak Kusbit di Direktorat Pendidikan Agama Islam ini kan tengah mengembangkan Smart PAI. Oh iya. Ya, bagaimana peran aplikasi Smart PAI dalam mendukung tata kelola dan monitoring implementasi kebijakan ini ke depan? Di lapangan, ya di kampus, di universitas, seperti itu. Smart PAI ini kan platform ya, yang di sana memuat banyak produk-produk dari pendidikan agama Islam ya, baik buku, mungkin juga produk-produk kurikulum dari mulai tingkat dasar, menengah gitu. Ya tentu kita di perguruan tinggi kan satu kesatuan karena ini adalah produk dari direktorat ya. Produk dari direktorat ya tentu kita pasti akan memastikan bahwa produk-produk kita di perguruan tinggi umum dari mulai tadi regulasi, bahan-bahan sosialisasi dan juga termasuk yang terakhir adalah modul ajar. Dan sebetulnya tidak hanya modul ajar Bu nanti. Ya, kita ini sudah mendesain bukunya. Buku sebetulnya sudah hadir terlebih dahulu di era kepemimpinan Pak Direktur PAI Pak Munir ya. Beliau kan dulu juga di PTU gitu. Nah, ingin kita sesuaikan sesuai dengan regulasi yang baru dan nanti modul pembelajaran yang baru. Jadi buku itu nanti yang berbicara lebih mendalam, lebih filosofis dan juga mungkin lebih bermanfaat ya dari sisi nilai gitu. Dan nanti di buku itu. Kalau modul kan mungkin lebih teknis saja ya. Meskipun di sana terdapat materi yang mungkin lebih terbatas. Buku itu nanti bisa pengembangan dan semua dosen nanti insya Allah akan kita libatkan, tentu yang pakar-pakar yang kita libatkan untuk menyusun atau bukan menyusun karena buku sudah ada untuk lebih menselaraskan ya. Menselaraskan dengan produk-produk ini. Iya, pada platform Smart PAI itu ya Pak? Betul, pada platform Smart PAI, pastilah itu. Saya diingatkan sama Bu Aya, ya memang harus ke sana. Iya, harus wajib. Pak Subdit, kebijakan sudah terbit, lantas sudah didukung lagi nanti dengan modul ajar dan kisi-kisinya, lantas juga nanti dengan Juknis. Nah, selanjutnya apakah ada mekanisme pengawasan ya ataupun pelaporan yang akan dilakukan oleh direktorat dan diberlakukan untuk memastikan perguruan tinggi benar-benar menerapkan KMA ini? Jadi bukan hanya sebagai formalitas aja gitu ya, formalitas administrasi aja gitu, tapi juga betul-betul perguruan tinggi ini melaksanakan, mengimplementasikan kebijakan KMA ini. Sebetulnya kalau dilihat di KMA-nya, KMA 158 itu ada kewenangan selain kewenangan secara materi dari kurikulum ya, juga ada kewenangan, delegasi kewenangan kepada pihak-pihak terkait yang tersebutkan di dalam KMA itu untuk mengawal, memonitoring, mengevaluasi proses pelaksanaan dari KMA ini. Ada, jadi sangat regulatif ya, artinya dasar hukumnya kita juga kuat. Jadi nggak aneh kalau kemudian kita desain penganggarannya untuk melakukan itu. Ya karena Indonesia ini luas dan kampus ini kan tidak hanya di Jawa. Iya. Ya tentu monitoring itu kan butuh. Jalanan itu kan butuh sesuatu ya, dan saya kira sekali lagi ya para pihak patut mendukung ini ya Bu Aya ya, termasuk dari sisi penganggaran kan gitu. Betul, wajib. Ada Bu Aya itu jadi delegasi kewenangan dari amanah KMA ini. Ada evaluasi tadi ya, ada monitoring ya, meyakinkan bahwa KMA ini betul-betul dilaksanakan. Di akhir KMA itu justru spesifik bahwa ada monitoring dan evaluasi para pihak itu. Ya mungkin dosen-dosen PAI, terus kemudian perguruan tinggi patut mengawal. Tapi kami di direktorat tentu juga pasti akan memastikan desainnya agar monitoring evaluasi ini betul-betul efektif mengawal produk ini bisa implementatif. Iya, dilaksanakan ya, yakin dilaksanakan oleh perguruan tinggi umum. Pak Kasubdit, dari setiap perubahan tentu memiliki tantangan ya Pak.
Lantas menurut Bapak nih, apa tantangan implementasi terbesar yang diantisipasi Direktorat, khususnya dari sisi kesiapan institusi perguruan tinggi umum yang sangat beragam ini dalam implementasi kebijakan KMA ini, Pak? Dulu kita ini agak berdebat soal apakah hanya cukup Kapdirjen Pendis ya. Regulasi ini levelnya di Dirjen atau di Menteri, bahkan mungkin Permen gitu. Karena masing-masing punya implikasi. Kalau Permen itu kan peraturan Menteri itu kan harmonisasinya kan dengan kementerian yang lain. Memang kita awalnya sempat kepikiran ke Permen supaya koordinasi dengan kementerian lain pun juga berjalan harmonis dan masif gitu, sehingga mereka lebih memahami filosofi dan latar belakang dari kebutuhan ini. Tapi saat itu kita memilih KMA karena memang pertama lebih efektif dalam penyusunannya ya, karena itu masih di internal Kementerian Agama. Tetapi daya jangkaunya karena ini kementerian, saya kira di mana kementerian secara regulatif, Kementerian Agama ini leading sektor pendidikan agama kan di kita gitu. Saya kira jalan tengahnya sebetulnya antara Permen dan Kapdirjen, akhirnya di tengah-tengah adalah KMA. Nah, kenapa kita sempat berpikiran leveling mana yang akan kita pilih? Itu karena kita sadar bahwa ada hambatan yang cukup besar ketika kita ingin meyakinkan bahwa produk ini bisa implementatif di lapangan. Itu tadi sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa pendidikan agama masih dianggap pendidikan yang kesekian gitu, second ya, atau bahkan mungkin dianggap membebani gitu. Nah, anggapan ini sebetulnya bukan tanpa eviden, karena kita melihat praktek-praktek di perguruan tinggi, proses pembelajaran tidak seperti mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah yang lain sistemnya klasikal gitu ya, dalam satu kelas khusus dengan jumlah mahasiswa yang terbatas sesuai dengan standar ya. Kita seringkali disampaikan pelajaran pendidikan agama Islam pembelajarannya itu dalam stadium general yang besar. Bahkan mungkin digabungkan dengan mata kuliah MKDU yang lain ya, seperti Pancasila. Sebetulnya kalau konteksnya lebih ingin saling mengaitkan, it's okay ya, bahwa ada efektivitas keterkaitan kesamaan materi atau keterkaitan materi antara misalnya mata kuliah MKDU ya, pendidikan agama, Pancasila misalnya, atau mungkin juga bahasa ya kalau tidak salah ya. Itu nggak masalah kalau pembelajarannya berbasis proyek dan butuh. Tapi kok kami merasa bahwa itu semacam cara teman-teman di perguruan tinggi ingin mengajarkan pendidikan agama hanya karena tidak didukung banyak pihak, jadi ruang kelas pun juga tidak disediakan secara proporsional, akhirnya dibuat stadium general, dan itu menurut kita kan pasti tidak efektif. Jadi beberapa evidence, termasuk juga kualifikasi dosen-dosen pendidikan agama kita, pendidikan agama Islam ya, yang kami tahu itu sangat-sangat minim sekali. Misalnya di kampus PTN tertentu yang PTN terbaik lah, PTN bukan terbaik, PTN terbesar lah ya, itu nggak lebih dari 5, ada yang cuma 2, 3 yang kualifikasinya ya bahwa itu diajarkan oleh ada dosennya, iya, cuma apakah dia kualifikasinya sesuai, nah itu yang kita tidak temukan. Jadi sangat miris. Harusnya kan banyak ya, karena ini amanah regulasi, karena ini wajib gitu. Dan melalui podcast ini saya ingin meminta pengertian kepada ya pemangku kepentingan ya, bahwa ini harus jadi prioritas dosen-dosen pendidikan agama. Tapi kita juga patut introspeksi, jangan sampai kita mengesankan bahwa pembelajaran agama atau pendidikan agama itu sangat kolot, ya kan? Iya, betul. Tidak menyenangkan sesuai dengan tidak up to date pembelajarannya. Betul. Ya, artinya semua pihak harus introspeksi ya. Artinya pemerintah sebagai pemangku kepentingan ya, dan ini juga amanah regulasi ya, tentu harus betul-betul fokus dan serius soal pendidikan agama ini. Nah, kalau kita ngomong bullying, kita ngomong
kekerasan di anak-anak remaja kita. Yang terakhir apa? Pak Presiden kan ngomong LGBT ya. Apapun lah penyimpangan sosial remaja kita. Saya kira sebetulnya agama itu sudah sangat kaya terhadap materi dan cara agar perilaku-perilaku ini bisa diredam. Dan memang agama harus lahir di selain sebagai fondasi, dia harus menginspirasi. Ketika berbicara fondasi kan, di awal harus diajarkan. Dan harus dipentingkan namanya fondasi. Iya. Kalau buaya mau bangun rumah, yang mau dibangun masa atap dulu. Iya, nggak fondasi memang dulu. Memang buaya penyihir gitu kan, bisa buat atap tanpa ada. Nah ini fondasi, habis fondasi. Nah makanya fondasi ini kan keimanan akar. Saya kok sedikit agak menyimpang ya. Agak pengen gitu ya, bahwa pendidikan yang banyak disampaikan teman-teman kan pendidikan karakter. Saya lebih senang ngomong pendidikan keimanan deh, biar langsung fokusnya pada aspek teologis ya, aspek ya tergantung dengan agamanya masing-masing ya. Karakter itu menurut saya buah, tapi iman itu akar. Caranya bagaimana? Nanti di podcast yang lain kita ngomong nih, pendidikan keimanan di nih versi episode berikutnya ya. Tadi Pak Subdit tadi kan berbicara keragaman dari perguruan tinggi ya, di Indonesia kan macam-macam ya. Nah, lantas jika nanti ada perguruan tinggi yang belum siap ya, dalam mengimplementasikan kebijakan ini, bagaimana strategi dari Direktorat PAI menghadapi kemungkinan ada resistensi ataupun ada kendala teknis di lapangan pada tahun pertama penerapan? Ya tentu kita punya mitra ya di lapangan kan tentu adalah dosen PAI. Dosen PAI sejauh ini relasi dengan kita sangat-sangat baik, terutama dalam pengembangan kompetensi. Ya tentu dengan kapasitas yang kita miliki ya, dan kewenangan yang kita miliki. Artinya kewenangan itu kita ini kan pada level penguatan dan pengembangan kompetensi kan, belum pada pengembangan karir. Karena itu wilayahnya di kementerian yang lain. Tapi kita tetap mendorong juga soal karir. Artinya komunikasi kita dengan kementerian yang memang punya tanggung jawab mengembangkan karir dosen PAI itu kita terus dorong agar lebih afirmatif dan proporsional juga terhadap dosen-dosen PAI gitu. Nah, terkait dengan mitra kita dosen-dosen PAI ini kan hampir di semua daerah ini ada, paling tidak kalau kita mengukur Asosiasi Dosen PAI Indonesia, ADPISI ya, itu kan jenjang organisasinya dari pusat ada, wilayah-wilayah ada. Ya tentu dengan tangan-tangan itu dan koordinasi mungkin antar kementerian yang bisa kita jangkau bagi kampus-kampus yang masih mengalami kendala, ya tentu akan selama ada informasi ya dari mitra kita atau dari siapapun akan kita dampingi. Selama mereka masih sangat mau membuka diri ya sangat kita apresiasi. Problemnya mungkin saya tidak tahu, pertanyaan buaya resistensi itu tadi ya, kata resistensi ya, mungkin itu ada penolakan atau mungkin ada tadi tidak sesuai mungkin ya, karena tadi bermacam ya, tadi. Kalau resistensinya misalnya penolakan ya tentu effortnya mungkin lebih ini ya, harus lebih lagi gitu ya. Ya itu tadi soal menyamakan visi, khawatir gitu ya, bahwa materi-materi atau elemen-elemen dalam capaian pembelajaran atau kurikulum dalam KMA ini dianggap, oh ini kok sangat doktrinal misalnya, oh ini kok sangat teologis, mahasiswa kita ini kan butuh yang misal begitu ya. Nah makanya itu yang perlu kita sampaikan, sosialisasi itu menjadi penting, tidak hanya sosialisasinya tapi keterjangkauannya gitu ya, biar bisa menyeluruh. Saya kira sangat memungkinkan karena sekarang udah media sosial udah sangat luas ya, artinya platform-platform yang bisa menjangkau banyak pihak itu bisa kita gunakan. Ya resistensi pasti ada dan kita mitigasi itu, terutama itu tadi. Ya kita nggak nutup ini bahwa jangankan di perguruan tinggi umum ya, di perguruan tinggi agama sendiri pun juga ya. Saya kan juga lahir juga dari perguruan tinggi keagamaan ya. Seringkali kadang-kadang pendidikan yang dasar ya, pendidikan agama itu seringkali dianggap beban gitu. Ya nggak salah juga orang menganggap beban, bisa jadi karena cara mengajarkannya dan materi-materinya mungkin tidak update lagi dan tidak menyesuaikan dengan psikologi sasaran atau peserta didiknya. Kondisi zaman sekarang ini ya menyesuaikan. Pak Subdit, apakah ada rencana evaluasi berkala ya dari terhadap efektivitas dari kebijakan ini, dan apa indikator keberhasilan yang perguruan tinggi umum lakukan setelah
mereka melaksanakan kebijakan ini? Jujur kita ini baru di tahap akan mendesain desain sosialisasinya ya. Artinya kita masih dalam tahap mendesain itu, dan kalau Bu Aya bertanya langkah-langkah antisipatif untuk memastikan bahwa produk baik itu regulasi maupun produk-produk yang lain dari yang kita hasilkan ini bisa disampaikan ke mereka dan controllingnya seperti apa, ya saya kira sebetulnya dosen-dosen kita itu kan terhubung ya, kita punya banyak grup yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk memantau itu. Dan sejauh nanti ini saya pengen nanti salah satu kasubtim yang memang menangani akademik dan regulasi saya promosikan, namanya Pak Saiful Ma'arif. Masya Allah. Nah, itu yang mengawal lahirnya beberapa regulasi ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Dan semakin moncer beliau. Moncer. Itu nanti akan kita dorong untuk mengawal bagaimana pengawalan terhadap implementasi kebijakan ini ya. Dan kita ingin juga ada ruang-ruang yang sangat murah meriah sebetulnya, yaitu tadi dosen-dosen mendeseminasikan hasil publikasi ilmiahnya biar tidak menjadi menara gading hasil publikasinya, tapi kita juga ikut nimbrung bertanya soal implementasi itu. Kalau sosialisasi sudah kita anggap pasif gitu ya. Di ruang-ruang itu kita bisa. Sekaligus juga tentu koordinasi berkala ya, baik secara daring maupun secara luring ya, karena ada program-program penguatan kompetensi itu kan bisa sering kita lakukan secara luring kan. Di situ kita akan banyak inputan karena yang dihadirkan tentu dia juga aktif di organisasi advisi yang terhubung dengan komunikasi dengan dosen-dosen seluruh Nusantara gitu, seluruh Indonesia gitu. Itu sih Bu Aya. Wah, mantap. Last but not least, bagaimana Direktorat memastikan keberlanjutan kebijakan ini tidak hanya berhenti di level regulasi, tapi benar-benar mengubah praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas di perguruan tinggi gitu, Pak? Ya memang tantangannya nggak mudah ya, karena kita akan butuh berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan yang perlu kita pahami, kampus itu punya otonomi. Ada regulasi juga yang mengatur otonominya gitu. Termasuk otonomi mendesain kurikulum. Bedanya kampus dengan sekolah itu Bu Aya. Jadi kita harus betul-betul bisa memastikan tidak hanya pada kementerian yang membawahinya, misalnya Kemendikti. Di Kemendikti selesai mungkin ya. Tetapi kampus kadang-kadang juga punya budaya akademik sendiri yang itu juga tantangan kita tuh. Kita harus bisa masuk ke sana. Maka saya kira yang mungkin pertama kita lakukan di level yang paling tinggi di kementerian kita akan berkoordinasi dengan Kemendikti yang membawahi perguruan tinggi ya. Dan tentu memastikan bahwa pimpinan-pimpinan perguruan tinggi aware terhadap program ini, terhadap himmah ini gitu ya. Itu yang paling penting sih. Apakah kita bisa? Ya bismillah. Faktanya kita sudah memulai ya. Sudah memulai ya, doa kita bersama. Mudah-mudahan kalau ini dianggap, kalau ilmu kan ilmu yang tidak bermanfaat kan dilaknat gitu ya. Berarti regulasi yang tidak bermanfaat juga, padahal menyusunnya juga pakai uang rakyat juga ya. Mubazir gitu ya. Makanya ya jangan setengah-setengah. Kita pengen, dan kita juga selalu mohon didampingi dan diingatkan untuk terus menjaga ini gitu, supaya sampai betul-betul mengubah tadi ya cara pembelajaran ya Bu Aya. Betul, PLB tadi ya paling tidak mimpi dulu dan kita susun langkah-langkahnya, baru kemudian kita dorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa satu visi dan bisa satu irama dengan kita. Oke, Pak Kasubdit, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, kami ingin meminta closing statement dari Pak Kasubdit. Apa pesan Bapak kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi umum
dan dosen pendidikan agama Islam yang akan mulai menerapkan KMA ini pada tahun ajaran baru. Yang kedua, dalam jangka panjang, capaian seperti apa yang diharapkan dari kebijakan ini terhadap kualitas keberagamaan mahasiswa di perguruan tinggi umum? Silakan Pak. Oke, closing statement ya dari podcast kita. Pendidikan agama, pendidikan keyakinan sebagai seorang yang beragama itu sangat fundamental. Sebagai lembaga pendidikan tentu harus menjadikan ini hal yang paling dasar dan utama sebelum kita ngomong yang lain, entah apapun agamanya. Maka pimpinan perguruan tinggi harus betul-betul aware terhadap ini, karena problem-problem sosial kita, problem-problem politik kita, ketatanegaraan kita, karena menurut saya karena fondasinya betul-betul tidak kuat. Ada orang yang berilmu korupsi, ada orang yang menjabat tinggi tidak amanah. Saya kira akhlak itu agama ruangnya, dan itu harus ditanamkan fondasinya di dalam pendidikan. Pendidikan harus betul-betul menjadi ruang mengingatkan kembali fitrah manusia sebagai seorang yang dilahirkan suci dan kembali suci, dan itu menurut kami pendidikan keimanan. Maka pendidikan agama harus terus ada dan diutamakan tanpa atau berbarengan dengan tugasnya pendidikan agama menginspirasi ilmu pengetahuan. Dan kami berharap agar implementasi ini tidak hanya berhenti di ruang-ruang regulatif, di ruang-ruang obrolan, tapi betul-betul bisa mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan agama, cara mengajar kita terhadap pendidikan agama, dan cara kita hidup bagaimana menjadikan agama itu betul-betul the way of life, bahkan mungkin ideologi ya, agar mengarahkan bagi perkembangan peradaban. Karena bangsa yang maju saya kira bangsa yang menjadikan ideologinya sebagai mercusuar untuk kita tuju, dan pendidikan harus menjadikan agama dengan segala aspeknya sebagai mercusuar itu. Saya kira itu banyak. Masya Allah. Hebat banget Pak Kasubdit. Terima kasih banyak Pak Dr. Khairul Umam MUD atas penjelasan yang komprehensif mengenai KMA 158 tahun 2026 ini. Dari perbincangan kita hari ini jelas bahwa kebijakan ini bukan sekedar perubahan administratif, tetapi upaya serius untuk memperkuat peran pendidikan agama Islam sebagai fondasi intelektualitas dan karakter mahasiswa di perguruan tinggi umum. Kepada seluruh mahasiswa, seluruh dosen, pimpinan perguruan tinggi umum, dan pemirsa di seluruh Indonesia, mari kita sambut dan kawal bersama implementasi KMA 158 tahun 2026 ini agar semangat yang dikandungnya benar-benar terasa di ruang-ruang kelas. Untuk informasi lebih lengkap seputar KMA 158 tahun 2026 ini, modul ajar dan perkembangan implementasinya, Anda dapat mengikuti kanal resmi Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama. Saya Soraya Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. We love PAI.